Ohayou gozaimasu, minasan, konnichiwa, konbanwa. Baik, eh, kita akan mulai ya eh, materi perkuliahan pada eh, materi perkuliahan pada mata kuliah sejarah kesusastraan Jepang. Nah, jadi minasan silakan menyimak video pembelajaran ini dengan seksama. Apabila nanti minasan ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, kita bisa berdiskusi ya pada jam yang sudah kita sepakati. Atau misalkan minasan masih bingung juga, minasan silakan bisa memanfaatkan WhatsApp grup sebagai wadah untuk berdiskusi. Baik, Minasang, kita sampai pada materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai kesusastraan zaman pertengahan dan pramodern. Nah, sebelum kita memulai materi pada blog ini, saya ingin apa namanya Minasang buat mereview kembali ya materi yang sudah Minasang dapatkan pada pertemuan lalu, yaitu mengenai kesusastraan zaman Jodai dan Heian. Nah, seperti pada awal perkuliahan yang sudah saya jelaskan ya di kontrak kuliah bahwa manfaat kita, tujuan kita mempelajari sejarah kesusastraan Jepang adalah untuk melihat bagaimana perkembangan dan ciri khas setiap babak atau setiap zaman seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman klasik ya. Zaman kuno kita sebut adanya namanya Jodai Jidai dan zaman klasik adalah Heian Jidai. Nah, apa sekarang yang menjadi kekhasan ya, yang menjadi ciri khas dari dua zaman itu dulu ya. Kalau kita melihat zaman apa namanya Jodai Jidai, yang pertama Minasang harus perlihatkan yang nanti harus Minasang jelaskan adalah terkait dengan bagaimana sastra itu bisa hadir ya, bagaimana sastra itu muncul. Nah, sastra muncul itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari mana? Ya, sastra muncul berdasarkan dari pengaruh ya, pengaruh dari kepercayaan. Jadi kepercayaan yang ada di Jepang ya saat itu dengan tradisi dan adat istiadatnya memunculkan bahwa manusia itu berbahasa tidak seperti biasanya, tidak seperti menggunakan bahasa yang digunakan pada umumnya, tetapi mereka menggunakan bahasa yang khas, bahasa yang istilahnya yang lebih indah, yang estetis, digunakan untuk apa? Digunakan untuk keperluan tradisi mereka. Nah, yang perlu kita pahami lagi selain itu zaman Jode Jide yang paling apa namanya paling menonjol adalah Kosho Bungaku. Nah, Kosho Bungaku itu apa? Kosho Bungaku itu adalah eh, sastra lisan ya. Jadi yang saya kemarin jelaskan bahwa Jode Jide itu adalah eh, zaman di antara zaman apa namanya prasejarah dan zaman sejarah. Jadi yang awalnya belum mengenal bahasa terus mulai dikenalkan ada sistem bahasa. Nah, Kosho Bungaku sendiri adalah sastra lisan yang mana ciri-ciri dari sastra lisan itu adalah kita tidak pernah tahu itu sumbernya dari mana karena tidak ada bukti tertulisnya. Nah, maka dari itu contoh-contoh dari Kosho Bungaku sendiri ada Shinwa, ada Densetsu, dan ada Setsua yang sudah saya jelaskan kemarin. Dan selain itu, apalagi ciri khas dari zaman Jodai ya? Zaman Jodai itu adalah pengaruh agama ya, pengaruh agama Buddha. Jadi pengaruh agama Buddha itu sudah mulai dirasakan dalam perkembangan kesusastraan zaman Jodai. Tapi lebih lekatnya lagi yaitu di zaman selanjutnya yaitu di zaman Heian. Di zaman Heian Jidai ini bisa kita tahu bahwa pengaruh Buddha itu sangat-sangat cukup kental sekali. Jadi dibandingkan dengan zaman Jodai, zaman mana yang lebih kental pengaruh Buddhanya yaitu zaman Heian. Selain pengaruh Buddha yang juga cukup kental pada zaman Heian, pengaruh lainnya adalah apabila tadi di zaman Jodai itu sastra itu dapat dinikmati dan dapat
lakukan ya, dapat dikerjakan oleh masyarakat, oleh rakyat pada zaman Heian karena pengaruh budayanya juga cukup kuat. Di sana juga sudah mulai adanya sistem kekaisaran, maka sastra itu tidak bisa dirasakan oleh semua pihak, hanya pihak-pihak tertentu ya, khususnya pihak-pihak di dalam kekaisaran. Jadi eh, yang membedakan apa? Yang membedakan pada zaman Heian ini sastranya itu lebih apa ya, tidak sesederhana pada zaman Jodai. Karena orang-orang di dalam kekaisaran ini secara intelektual mereka cukup baik, jadi sastra-sastranya ada peningkatan di sana. Ya, tidak sembarang orang dapat membuat sebuah karya sastra. Nah, kalau di zaman Jodai Jidai yang paling terkenal tadi ada Hoshio Bungaku ya, ada Shinwa, ada Densetsu dan ada Setsua. Nah, kalau di zaman Heian Jidai ini yang paling terkenal adalah karya-karya sastra yang berkaitan dengan kekaisaran ya. Jadi istana sentris. Kalau di Indonesia kita mengenal adanya hikayat, kisah ya di dalam kesusastraan Jepang, tepatnya zaman Heian Jidai ini kita mengenal ada yang namanya monogatari ya. Monogatari ada esai ya atau suihitsu. Nah, monogatari yang paling terkenal itu ada apa? Ada Genji Monogatari. Ya, Genji Monogatari. Minasan bisa lihat lagi di materi selanjutnya. Kita bahas ya dua zaman tersebut. Nah, pada zaman selanjutnya yang ada di Jepang, yaitu adalah ini ya tadi ya pertengahan sampai pramodern. Nah, pembabakan zaman pertengahan sampai pramodern ini ada apa saja? Ada dari mulai ya, dari Heian kan selesai ya di zaman Heian itu mulainya ke Kamakura ya, Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama, Edo, Meiji, dan Taisho. Nah, zaman ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji, Minasan, karena pada zaman ini itu fungsi sastra berubah, ya. Kalau fungsi sastra tadi di zaman Jodai Jidai itu sebagai apa ya, Minasan, sebagai bahan ya, istilahnya perwujudan dari praktik ya kepercayaan di mana pada zaman Jodai Jidai itu masih eh, masyarakat Jepang itu masih mempercayai kepercayaan animisme, dinamisme seperti itu sehingga sastra di sana digunakan untuk apa? Digunakan ya tadi bagaimana mereka menggunakan bahasa tersebut ya bahasa sastra itu untuk keperluan kepercayaan. Sedangkan di zaman Heian sebenarnya fungsi dari kesusastraan Jepang itu untuk apa? Fungsi kesusastraan Jepang pada zaman Heian adalah sebagai wujud ya, wujud dari pengaruh kebudayaan Cina dan juga memperlihatkan mengenai apa? Memperlihatkan pengaruh mengenai uh, apa kekaisaran ya. Jadi karena banyak yang menulis karya sastra ini di zaman kekaisaran, maka memperlihatkan sebenarnya eksistensi kekaisaran Jepang pada zaman dahulu itu bagaimana sih? Nah, untuk kita bisa melihat eksistensi tersebut, kita bisa mempelajarinya melalui karya sastra yang hidup atau yang diproduksi pada zaman tersebut. Nah, kalau zaman pertengahan sampai pramodern, kira-kira apa sensei ciri khasnya? Nah, kita akan lihat lebih mendalam ya. Nah, di sini pada kesusastraan zaman pertengahan dan pramodern ini saya jadikan satu ya Minasang. Jadi agar kita juga mudah ya untuk mempelajarinya. Jadi tidak ada sekat sebenarnya. Nah, ciri-ciri khasnya bisa Minasang baca sendiri di PowerPoint ya, di presentasi. Jadi sebenarnya zaman pertengahan dan pramodern ini adalah jembatan ya, jembatan dari zaman purba atau zaman kuno menuju zaman modern. Nah, periode ini ditandai dengan banyaknya peperangan ya. Kalau minasang belajar sejarah Jepang secara general, minasang pasti mempelajari di zaman ini ya, zaman Kamakura sampai zaman Meiji ini, di sini banyak sekali pertempuran ya antar klan ya. Jadi bagaimana caranya masyarakat Jepang itu mulai mengenal yang namanya di sini ya, ada yang namanya keshogunan, ada yang namanya samurai. Nah, semuanya itu terekam di zaman pertengahan dan pramodern ini. Nah, apa yang di
dilakukan oleh masyarakat Jepang saat itu. Nah, karena mereka perang, otomatis dampak dari perang tersebut adalah apa? Masyarakat Jepang itu membutuhkan yang namanya hiburan, ya. Jadi di sini muncul fungsi karya sastra atau fungsi karya sastra itu berubah ya dari awalnya tadi untuk agama, tradisi dan ritual, maka di sini karya sastra itu muncul sebagai apa? Sebagai produk ya, produk atau media untuk meredakan suasana. Jadi bisa disebutkan bahwa pada masa ini ya, zaman modern, pra-modern atau dari pertengahan sampai pra-modern ini karya sastra itu berfungsi sebagai hiburan ya. Jadi berubah ya ternyata karya sastra itu atau fungsi sastra itu setiap periode kesusastraan itu berubah. Nah, meskipun begitu, karena masih Heian Jidai itu masih banyak pengaruhnya, maka kesusastraan banyak dipengaruhi oleh agama Buddha bercampur bersama-sama dengan kesusastraan hasil karya para samurai dan bangsawan. Nah, yang jadi salah satu juga bentuk dari apa namanya ciri khas ya, ciri khas kesusastraan pertengahan dan pramodern ini adalah periode ini melahirkan kesenian teater Minasang. Jadi nanti kalau Minasang ditanya ya, kapan teater itu menjadi diperkenalkan atau kapan teater ini diproduksi ya oleh masyarakat Jepang? Nah, jawabannya ada di zaman pertengahan dan pramodern seperti itu. Nah, eh, kita langsung ke sini saja. Jadi produk-produk apa sensei yang ada di zaman pertengahan dan pramodern? Ya, salah satu produknya adalah pantun ya, pantun waka dan rengga. Jadi pantun ini merupakan asal usul ya, asal usul dari mana kita mengenal eh, kalau zaman kemarin, zaman sebelumnya ya, pantun atau nyanyian rakyat itu disebutnya adalah kangyo ya. Jadi nanti ini akan berubah lagi pada zaman modern ya. Nanti atau sebelum pertengahan menuju pramodern nanti ada disebut juga haikai. Jadi haikai ini adalah eh, apa ya nanti istilahnya perubahan ya, perubahan atau perkembangan dari yang namanya pantun waka dan rengga. Nah, ini yang yang saya tunjukkan Minasang, contoh dari Waka dan Rengga. Nah, yang perlu Minasang pahami, yang juga sering sekali saya sebutkan ya, pada saat kita apa namanya perkuliahan mengenai sejarah kesusastraan Jepang, Minasang tidak perlu bukan tujuan Minasang di sini untuk bisa membaca atau menganalisis karya-karya sastra pada zaman kesusastraan dari Jodai-Jidai sampai zaman modern ya. Tetapi di sini yang Minasang perlu ketahui bahwa untuk menuju karya-karya sastra yang ada di sekarang dahulunya seperti ini loh ya. Jadi biar Minasang itu pengetahuan tentang sastra itu juga tidak hanya langsung kesusastraan pada zaman modern, tetapi kesusastraan pada zaman kuno, pertengahan klasik itu Minasang juga bisa memahami. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, berikutnya adalah otogizoshi. Nah, pada zaman Jodai Jidai dan Heian Jidai itu Minasa mengenal yang namanya ada yang namanya uh, Kosho Bungaku ya. Kosho Bungaku itu apa? Kosho Bungaku itu adalah uh, sastra lisan. Nah, salah satu contoh dari sastra lisan adalah uh, Setsua ya, Setsua atau Minua. Nah, Setsua pada atau Minua pada zaman apa namanya zaman Jodai itu masih sangat sederhana. Nah, pada zaman pertengahan itu dikenal ada sebutan karya sastra yang disebut dengan otogizoshi. Otogizoshi ini apa? Otogizoshi adalah dongeng yang dipengaruhi oleh peperangan, ya. Karena waktu zaman dahulu dongeng itu lebih apa ya? Lebih simpel. Kalau pada zaman ini karena banyak keadaan-keadaan yang berkaitan dengan peperangan, maka dongeng-dongeng yang dibuat itu juga memperlihatkan tentang peperangan ya, peperangan yang terjadi pada zaman pertengahan dan pramodern seperti itu. Nah,
Di sini, minasan, ternyata pada Otogizoshi itu sudah mulai ada lukisan ya, ada gambarnya di sana. Jadi dongeng itu tidak hanya sekedar tulisan saja, tidak hanya sekedar kumpulan dari kata-kata saja, bukan sekedar narasi saja, tetapi di sini Otogizoshi itu sudah menyantumkan yang namanya gambar. Nah, adanya gambar di sini itu sebagai indikator apa? Sebagai indikator satu, yaitu perkembangan teknologi. Jadi bagi masyarakat Jepang, kesusastraan itu bukan cuma sekedar tulisan saja, tetapi juga berkaitan dengan seni, yaitu seni lukis atau seni gambar. Yang kedua, terkait dengan adanya gambar ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa sastra itu tidak hanya digunakan sebagai narasi saja atau kumpulan-kumpulan kata-kata saja, tetapi di sini adalah sastra itu mempunyai sifat yaitu sebagai eee, hiburan. Hiburan itu seperti apa, Sensei? Kalau kita membaca sebuah dongeng hanya hanya dalam bentuk narasi saja, kita tidak akan ada yang namanya efek terhibur, ya. Tidak ada yang namanya kita menjadi lebih paham gitu ya. Tapi dengan adanya tambahan gambar di sini, ini untuk membantu kita untuk apa? Memahami. Karena kita lihat lagi, fungsi hiburan itu bukan fungsi yang membuat kita berpikir ya. Fungsi hiburan itu bagaimana caranya masyarakat yang membaca atau kita individu yang membaca sebuah karya sastra itu kita jadi terhibur ya. Mau narasinya seperti apa, di situ tidak masalah. Yang penting kita terhibur ya. Kita ada eh, apa namanya pengaruhnya, kita terpengaruh dan kita terhibur di sana. Maka gambar itu digunakan untuk apa? Untuk sebagai tambahan ya, tambahan untuk hiburan kepada kita bagi pembaca ya. Nah, maka dari itu yang mau kita diskusikan di sini bahwa sebenarnya tanpa kita mempelajari sastra dari istilahnya dari barat ya, istilahnya kalau kita pakemnya sastra kan memang dari barat. Tapi setelah kita lihat juga di kesusastraan Jepang ini apa sih dari baru 3 periode ini apa sih yang mau kita lihat bahwa sebenarnya persepsi ya, persepsi masyarakat terhadap sastra itu berubah-ubah. Yang itu nanti akan berubah juga menyesuaikan dengan zamannya gitu loh. Makanya kita nggak bisa menilai sastra atau melihat sastra itu dari perspektif yang lama. Kita lihat kesesuaian dengan zamannya itu apa. Kalau pada zaman ini masyarakat itu melihat sastra sebagai fungsi hiburan, maka akan tidak tepat karya-karya sastra pada zaman Heian atau zaman Jode itu lahir di sini karena itu nggak akan bisa masuk ya, akan bisa sesuai. Nah, ini juga yang terjadi pada kesusastraan modern masa kini juga. Karena pada zaman modern masa kini itu persepsi fungsi sastra juga sudah berkembang berbeda dengan yang lalu, maka karya-karya sastra pada zaman dahulu akan tidak bisa masuk ke istilahnya kesusastraan zaman sekarang kecuali memang ada sastra-sastra yang memang apa ya menjadi sorotan khusus ya memang memang dibuatkan seperti itu. Kalau kita meminta anak-anak zaman sekarang atau masyarakat zaman sekarang untuk membaca karya-karya sastra pada zaman klasik, ya nggak akan bisa masuk. Karena perkembangan zaman dan teknologi kita sudah ada di zaman kontemporer, zaman neo-modern, yang sudah dikenal dengan sastra digital. Mungkin ya, pada zaman 80 90 itu orang membeli novel itu sudah menjadi apa ya istilahnya hal yang biasa ya istilahnya hal yang eh, sudah menjadi kebiasaan orang pada zaman zaman tersebut ya. Tapi pada zaman sekarang masyarakat lebih ingin ya memanfaatkan sastra itu dari digital ya. Jadi bisa menonton lebih fleksibel ya, bisa disimpan lebih efektif ya, waktu kita juga tidak perlu terbuang ya untuk bisa membeli novel di misalkan di toko buku kita bisa langsung mengunduh ya atau kita bisa langsung
mencari ya di internet. Nah, itu merupakan perkembangan ya. Nah, makanya apa? Dalam belajar sejarah kesusastraan Jepang ini, selain kita belajar tentang ciri-ciri khas, tapi kita melihat perkembangan. Kenapa sih sastra zaman sekarang ini lebih ke arah sastra digital? Kenapa kita sudah tidak banyak kita menemukan novel-novel pada zaman-zaman dahulu? Kenapa masyarakat sekarang, anak-anak sekarang ini tidak banyak yang belajar atau tidak banyak yang tahu mengenai cerita rakyat. Nah, itu yang akan kita diskusikan sebenarnya menjadi lebih dalam lagi. Nah, karya sastra yang selanjutnya adalah Hogo. Hogo ini adalah esai yang berisi teori ajaran Buddha yang ditulis dengan katakana. Nah, pada zaman dahulu, sebelumnya ya, Sumimasen, itu Minasa mengenal yang adanya esai juga ya, namanya Suhitsu. Apa yang membedakan Suhitsu dengan Hogo? Nah, Hogo di sini ada teori ajaran Buddha. Nah, loh, Sensei, bukannya harusnya kalau perkembangan Buddha atau pengaruh Buddha yang kental itu ada di zaman kemarin ya, di zaman apa namanya, eh di zaman Heian ya. Nah, meskipun seperti itu, pengaruh Buddha itu juga tidak hilang-hilang banget di zaman pertengahan dan pramodern. Nah, di sini malah apa? Buddha itu pengaruh Buddha itu sebenarnya memperlihatkan apa? Ya ini sebagai solusi ya, solusi dari peperangan. Jadi sebenarnya di sini yang ingin disampaikan dalam buku ini adalah ya kamu jangan banyak berperang ya. Berperang itu hanya sebagian dari nafsu manusia saja seperti itu. Nah, sekarang kita sampai di drama ya, drama tradisional Jepang. Nah, drama tradisional Jepang itu di sini saya ada 4 ya, ada Noh, ada Kyogeng, ada Bunraku, dan ada Kabuki. Nah, kita lihat nih, kira-kira perkembangan drama itu di Jepang itu bagaimana sih sehingga sekarang kita mengenal yang ada yang namanya drama serial, ada film animasi, ada anime. Ya itu yang memulai semuanya sebenarnya dari sini ya, dari Noh, Kabuki seperti itu. Nah, yang pertama adalah Noh. Noh itu merupakan cikal bakal seni teater Jepang. Jadi kalau kita membahas tentang teater Jepang yang dipelopori ya, istilahnya yang produk yang mempelopori adanya teater Jepang itu adalah Noh. Nah, kita akan belajar ya, apa sih sebenarnya Noh itu secara lebih dalam. Nah, eh, nah, sekarang kita pelajari ya unsur dalam teater Noh. Jadi sebenarnya teater Noh itu dapat kita lihat dari 3 aspek ya. Di sini ada yang namanya utai, ada yang hayashi, dan ada shosa. Nah, ini yang saya ambil adalah Noh pada umumnya ya, in general. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya perkembangan dari Noh ini juga bermacam-macam ya, apalagi pertunjukan Noh yang masih kita lihat pada zaman sekarang. Tapi ini yang saya dapatkan dari bukunya Asoji Aso ya, Isoji Aso itu jadi masih yang zaman dahulu ya. Jadi ada utai yaitu cerita dalam gaya syair, ada hayashi itu musik dan ada shosha itu adalah tarian. Jadi sebenarnya yang ingin diperlihatkan dalam Noh itu adalah 3 hal yaitu ada cerita dalam bentuk gaya syair ya, ceritanya itu dalam bentuk puisi berarti ada musik dan ada tarian. Berarti kalau tidak ada salah satu dari dalam unsur ini, berarti tidak bisa disebut dengan no. Nah, di dalam sebuah teater no, kita mengenal ada yang namanya 5 pembabakan, yaitu yang pertama adalah Wakino, yang terdiri dari 27 cerita mengenai dewa-dewi atau mengenai upacara tanda syukur. Yang kedua adalah Shuramono. Shuramono ini terdiri dari cerita-cerita yang bertemakan seorang samurai yang telah meninggal dalam pertempuran. Yang ketiga adalah Kazuramono, yaitu terdiri dari cerita yang menjadikan wanita atau roh wanita sebagai tokohnya. Yang keempat ada Genjai Mono, yaitu yang cerita mengenai kejadian pada saat zaman itu atau kumpulan-kumpulan cerita yang populer ya pada zaman
pertengahan pramodern, dan yang terakhir adalah Kirinoh. Kirinoh mengenai setan atau cerita mengenai binatang buas. Jadi sebenarnya di dalam Noh ini dari 1 sampai 5 ini memperlihatkan apa sih ya? Memperlihatkan adanya sebuah tingkatan ya. Tingkatan apa Minasang? Ya tingkatan ya dari awal ya. Dari awal itu kan kita sudah lihat secara dewa-dewa ya, istilahnya dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkat terakhir. Tingkat terakhir itu istilahnya membahas mengenai apa? Membahas mengenai setan atau binatang buas ya. Jadi yang perlu kita perlihatkan di sini apa? Noh itu sebenarnya sebagai media ya, sebagai media untuk apa? Selain kesusastraan dan kesenian, di sini Noh itu masih berkaitan dengan yang namanya agama ya, agama Buddha di sini masih sangat kental. Nah, yang bisa kita lihat di nomor 3 itu ada yang namanya Kusaramono. Kusaramono itu adalah cerita yang menjadikan wanita atau roh wanita sebagai tokohnya. Di sini sebenarnya isu feminisme juga sudah mulai dibahas ya Minasang pada zaman ini karena yang kita tahu sebenarnya pada zaman tersebut Jepang itu sudah mulai apa ya menggeser posisi perempuan yang mana pada Judai-Jidai itu sebenarnya perempuan itu bisa menjadi seorang kaisar ya atau garis keturunan matrilineal. Jadi perempuan itu ada yang namanya garis keturunan itu ditentukan oleh perempuan. Nah, karena Buddhisme masuk, Konfusianisme dari Cina masuk, jadi ada pergeseran di sana dari yang mulanya matrilineal ke patrilineal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, Minasang. Jadi, Noh itu cirinya apa sebenarnya ya? Ciri Noh sendiri adalah penggunaan topeng ya. Topeng itu digunakan untuk merubah suasana ya, merubah ekspresi dari tokoh Noh sendiri. Terus selain itu yang tadi ya, yang saya perlihatkan di slide sebelumnya, bahwa tadi ada 3 unsur ya dalam Noh. Jadi ada cerita dalam bentuk syair, ada nyanyian dan ada musik nyanyian dan ada tarian. Jadi ya tadi, jadi Noh itu tidak hanya tokoh utamanya saja yang mementaskan pagelaran Noh, tetapi penarinya ya, tetapi juga di sini dilengkapi dengan pemusiknya juga seperti itu. Nah, studi tentang Noh sendiri memang tidak banyak di belum banyak diteliti di Indonesia karena satu Noh itu cukup sulit ya Minasang karena juga sudah lampau ya jadi penelitian tentang Noh itu memang tidak cukup banyak biasanya kalau teater tradisional itu para peneliti atau mahasiswa itu lebih banyak membahas mengenai kabuki kalau Noh sendiri itu masih cukup sulit karena tidak hanya terkait dengan kesesuaian zamannya juga bahasa yang digunakan dalam Noah sendiri juga cukup rumit, tidak sama dengan bahasa Jepang modern kita sehari-hari. Terus yang ketiga adalah pencarian referensi terkait dengan teori dan referensi terkait dengan Noah sendiri yang juga terbatas karena minat orang untuk meneliti Noah itu juga belum cukup banyak. Nah, kalau Minasang memang punya Kyomi ya, punya minat untuk meneliti Noh, saya bisa pastikan penelitian Minasang itu cukup baik ya. Apalagi mungkin Minasang bisa meneliti Noh dalam kajian atau teori kesusastraan modern atau postmodern. Itu juga cukup baik karena ditemukan mungkin di situ bisa ditemukan banyak hal yang belum bisa kita temukan di apa namanya di masa lalu seperti itu. Nah, tapi tadi riskan ya meneliti kesusastraan kuno itu sangat sangat riskan karena bahasanya yang jelas berbeda satu ya. Terus yang kedua ya tadi untuk referensinya sendiri cukup sulit. Nah, berikutnya adalah salah satu apa ya selipan ya. Jadi ada cerita tambahan atau additional story yang ada di dalam sebuah noh atau additional performance juga itu yang disebut dengan kyogeng. Nah, kyogeng itu apa? Di sini saya beri definisi singkat yaitu lawakan yang diselipkan dalam seni teater noh. Kalau Minasang tadi sudah melihat Noh itu sebagai sebuah pertunjukan yang sedikit boring ya, sedikit membosankan karena cerita-cerita yang diperlihatkan itu juga sudah terstruktur ya, juga sudah ter
terangkai dengan baik. Nah, Kyogen ini datang untuk apa? Untuk menyelamatkan ya, menyelamatkan kebosanan penonton. Jadi Kyogen ini adalah humor atau lawaan untuk apa? Untuk meminimalisir kebosanan orang dalam menonton Noh. Nah, ini ya. Jadi, Kyogen itu dipertunjukkan di antara 29 babak ya, dengan satu dengan babak yang berikutnya ya. Kyogen merupakan satu pertunjukan yang dititik beratkan pada dialog dan gerak. Jadi di situ ada conversation ya, ada kaiwa singkat, tetapi juga tidak hanya sekedar kaiwa saja, tetapi juga ada seni geraknya. Ya, Kyogen bersifat ringan dan jenaka, menggambarkan peristiwa atau kejadian yang masih hangat dalam masyarakat. Dengan kata lain, Noh dapat dikategorikan pada kesenian yang menonjolkan kehalusan dan keindahan. Sedangkan Kyogen bersifat kerakyatan yang mengandung unsur-unsur realita. Jadi sebenarnya kalau Noh itu mungkin sulit untuk bisa dipahami oleh masyarakat karena cerita-ceritanya itu agak jauh ya atau tidak relate. Nah, kalau Kyogen ini lebih relate sama masyarakat. Nah, pelaku utama dalam Kyogen itu disebut Shite dan pelaku pembantu disebut Ado. Nah, Ado itu terdiri dari 3 orang yaitu Ichino Ado, Nino Ado, dan Sangno Ado. Dalam Kyogen penggunaan topeng tidak begitu banyak. Begitu pula wanita tidak harus menggunakan topeng. Ya, lama pertunjukan dari Kyogen itu 30 menit. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Kyogen itu seperti apa, Minasa. Nah, di sini ya, tadi ada Ado, ya Ado itu pemerannya ada 3. Jadi Kyogen itu selalu menggunakan tiga apa namanya 3 pemain ya. Nah, kenapa di sini topeng sudah mulai dilepaskan ya, tidak menggunakan topeng lagi. Ya, di sini sebenarnya topeng itu merupakan wujud ya, wujud dari imajinasi, wujud dari hal yang tidak bisa diraih oleh manusia. Jadi saat kita melihat Noh, kita akan menunjukkan apa? Suatu batas ya, batas-batas di mana kita sebagai manusia ini harus menggapai batas tersebut. Nah, pada Kyogen ya, saat kita diselipi Kyogen, Kyogen itu memberikan kita apa? Batas menghilangkan batas-batas tersebut ya, memperlihatkan bahwa manusia ya sama-sama ya realitas gitu loh. Jadi topeng itu dibuka memperlihatkan apa? Dibukanya topeng itu memperlihatkan bahwa ya sudah, berarti pertunjukan ini itu relate loh ya, sama loh dengan yang kalian atau penonton itu rasakan kayak gitu. Tidak sama seperti tadi ya Noh, adegan Noh pada umumnya ya, apa maksudnya adegan-adegan Noh yang inti seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seni teater lainnya ya, yaitu ada Bunraku dan Ningyo Joruri. Nah, Bunraku atau Ningyo Joruri itu adalah teater rakyat yang menggunakan boneka atau teater boneka. Jadi di sini mungkin Minasang kalau mengenal boneka, nah boneka itu dijadikan sebagai tokoh ya, tokoh dalam seni pertunjukan teater. Nah, sebenarnya Bunraku atau Ningyo Joruri ini seperti apa sih? Nah, kalau tadi di dalam Noh ada 3 unsur, yaitu unsur cerita dalam syair, unsur nyanyian atau musik ya, dan yang terakhir adalah unsur tarian. Nah, kalau dalam Ningyo Joruri ini ada 4, yaitu boneka sebagai tokoh, terus ada musik pengiring juga, ada penggerak dan pengisi suara, dan ada seni gerak. Nah, karena di sini subjeknya itu adalah boneka, maka harus ada yang menggerakkan ya, yang menggerakkan dan mengisi suara boneka tersebut. Nah, Ningyo Joruri ini sebenarnya bisa kita kaitkan ya. Apa indikasinya Ningyo Joruri ini ada di zaman pertengahan dan pramodern? Kita flashback lagi dan kita ingat-ingat lagi bahwa fungsi kesusastraan pada zaman pertengahan dan pramodern ini adalah hiburan. Hiburan yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat? Ya hiburan yang bisa membuat mereka tuh lupa dengan realita mereka, ya realita mereka yang di sana penuh dengan peperangan, penuh dengan intrik, ya mereka meluapkan perasaan-perasaan tersebut dengan mereka melakukan sebuah pertunjukan-pertunjukan kesenian. Maka kenapa di sini karya sastra itu dapat dipandang sebagai seni, ya
Jadi fungsi hiburan ini memperlihatkan apa? Bahwa karya sastra dan karya seni itu hampir mirip, hampir sama, kayak gitu. Nah, di sini fungsi boneka itu sebagai apa? Ya masyarakat itu bosan ya, bosan atau tidak terhibur dari pertunjukan teater Noh ya sama Kyogen. Menurut mereka Kyogen dan Noh itu menurut mereka masih terlalu sulit ya, menurut mereka masih terlalu berat untuk bisa dipahami, untuk bisa dinikmati. Maka muncullah adanya namanya bunraku dengan menggunakan boneka. Dengan menggunakan boneka, masyarakat itu lebih mudah untuk apa? Untuk berimajinasi, lebih mudah untuk terhibur, ya. Nah, ini ya saya sebutkan tadi Nihongun apa namanya? Bunraku ya. Jadi bunraku itu ya ini, boneka ini ya. Jadi kalau boneka ini tidak digerakkan oleh penggerak, ya boneka ini nggak bisa bergerak ya. Jadi seperti puppet ya. Jadi dia digerakkan dari yang namanya penggerak ini dan diisi suaranya juga. Nah, cerita-cerita dalam bunraku itu seperti apa sih Minasa? Nah, cerita-cerita bunraku sendiri itu juga peralihan sebenarnya, peralihan dari zaman Noh ke istilahnya dari produk Noh ke Kabuki. Jadi tidak seberat Noh, tetapi juga tidak seringan Kabuki juga seperti itu. Nah, karena pertunjukan Joruri apa namanya Bunraku itu juga dirasa belum terlalu optimal, belum bisa benar-benar menggerakkan apa ya, menggerakkan kesadaran dari masyarakat atau belum bisa menghibur masyarakat secara total, maka lahirlah lagi drama teater Jepang yang paling terkenal ya, zaman tradisional, yaitu yang disebut dengan kabuki. Nah, kabuki itu apa? Ya, kabuki itu pertunjukan drama yang terdiri dari unsur tari dan musik. Nah, di sini saya akan membandingkan apa sih yang membedakan kabuki dengan noh. Nah, kalau tadi kita lihat dalam Noh sendiri itu kan sudah tersusun ya, tersusun rapi ya, ada 5 stage ya, 5 pertunjukan. Dari mulai dewa-dewi, samurai yang meninggal, ada unsur roh perempuan di sana, terus ada kumpulan cerita-cerita rakyat, terus di terakhir itu baru ada yang namanya Kirinoh ya. Kirinoh itu membahas mengenai setan ya, roh-roh halus atau binatang buas di sana. Jadi ada yang namanya tingkatan dan level. Sudah itu pakemnya seperti itu. Nah, kalau dalam kabuki, kabuki itu lebih menyoroti apa? Menyoroti tentang cerita tentang samurai dan pendeta atau kehidupan rakyat. Jadi dalam kabuki sendiri kita bisa melihat adanya keluasan ya, adanya fleksibilitas. Jadi cerita-ceritanya itu lebih relate ya, lebih relate dengan masyarakat pada masyarakat saat itu. Kalau Noh itu kan sudah teratur ya, sudah ada template-nya. Kalau Kabuki ini bisa ya tadi ada keluasan di sana. Nah, sama seperti Noh, dalam Kabuki sendiri juga ada yang namanya musik ya. Musik di sini ada dua istilah, yaitu ada Shosha Ongaku dan ada Gisa Ongaku. Nah, Shosha Ongaku itu adalah permainan shamisen ya, alat musik Jepang, dan Gisa Ongaku itu adalah musik pengiring di luar panggung. Jadi, selain dari shamisen itu sendiri. Nah, panggung kabuki, nah ini juga di sini saya rasa mungkin beberapa eh, aplikasi kabuki pada zaman sekarang itu juga sudah mungkin ada yang ditambah, ada juga yang dikurangi ya. Tetapi ini yang saya tuliskan di sini adalah yang sudah set dari awal, yaitu yang pertama ada hanamichi, jadi lorong di antara tempat duduk penonton yang terletak di sebelah kiri dan kanan panggung, ya ada supong, ada Mawari Butai, ada Yuka, ada Geza, dan ada Hikimaku. Nah, uh, mungkin karena kita terbatas juga ya dalam perkuliahan sejarah kesusastraan Jepang Minasang, mungkin nanti Minasang bisa saya kasih link ya untuk pertunjukan Noh atau Kabuki sendiri, atau Minasang mungkin bisa mencari secara mandiri ya di YouTube. Saya rasa banyak Noh dan Kabuki sendiri. Nah, yang saya pengen dapatkan dari Minasang itu bukan Minasang memahami isi dari Noh atau Kabuki tersebut atau memahami setiap unsur-unsurnya, tetapi yang mau saya sampaikan ke Minasang adalah yang mau saya apa ya dapatkan ya dari Minasang adalah apa ya hal apa yang Minasang dapat dirasakan atau hal apa yang Minasang dapat
eh, dilihat ya dari menonton Noh dan Kabuki. Yang jelas yang jadi hal penting dalam pembelajaran ini adalah bagaimana Minasang bisa membedakan Noh dan Kabuki. Ya, membedakan Noh dengan Kabuki itu apa sih sebenarnya? Ya, kenapa hadir Kabuki? Kenapa tidak Noh terus kayak gitu? Ya, jadi ini menurut saya hanya tambahan-tambahan saja. Minasang bisa menghafalkan, tetapi kalau menurut saya bukan cuma sekedar menghafalkan saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah Minasang tahu sebenarnya esensi dari Kabuki itu apa. Nah, di sini Minasang, yang membedakan ya, saya ceritakan lagi, yang membedakan antara Kabuki dan No sendiri adalah penggunaan aksesoris ya. Kalau di zaman No sendiri, pada saat No kita menggunakan topeng ya, kita menggunakan topeng. Sedangkan pada zaman Kabuki itu kita tidak menggunakan topeng, tetapi kita pemain ya, pemain itu menggunakan riasan, pemain itu menggunakan riasan yang cukup menonjol. Nah, yang saya mau tanyakan lagi adalah apa ya indikasi apa yang mengindikasi terjadinya perubahan ini ya. Kenapa penggunaan topeng itu tidak digunakan lagi ya. Jadi nanti Minasang silakan ini jadi diskusi ya, diskusi kita perbedaan antara Noh dan Kabuki saat menggunakan topeng. Kenapa topeng itu dibuka pada zaman pada saat penampilan Kabuki dan digantikan oleh hiasan atau digantikan oleh ini ya apa namanya penggunaan hiasan yang tebal itu sebenarnya indikasinya apa sih? Kenapa kok jadi seperti itu? Nah, selanjutnya adalah ukiyo-zoshi. Nah, ukiyo-zoshi ini apa? Ukiyo-zoshi itu merupakan sejenis novel pendek dan ringan atau bacaan yang menceritakan tentang kehidupan pedagang ya, pedagang pada zaman pramodern dan pertengahan. Nah, novel pendek ini itu menceritakan pedagang. Jadi tidak untuk yang profesi-profesi lainnya karena waktu itu di Jepang sendiri yang memang dua yang eksis ya dua profesi yang eksis itu ya masyarakat sebagai pedagang dan samurai seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari ukiyo-zoshi ya. Nanti Minasang bisa cari juga contoh-contoh lain terkait dengan ukiyo-zoshi. Nah, berikutnya adalah haikai. Nah, nanti yang saya sebutkan eh, puisi-puisi Jepang, syair-syair Jepang itu mengalami sebuah perkembangan. Ya, perkembangan tidak hanya tadi kalau kita mengenal pada zaman Jodai Heian itu ada kayo, terus ada waka dan rengga. Di sini kita mengenal lagi haikai. Haikai itu apa? Haikai itu merupakan cikal bakal dari puisi haiku. Karena haiku sendiri sebenarnya itu mulai masuk ke Jepang pada zaman modern ya. Jadi pra-modern ke zaman modern. Nah, haikai sendiri itu apa? Nah, haikai itu sebenarnya sama dengan haiku ya, Minasang. Di sini saya ambil teorinya ya, teori dari buku Mina mengenai haiku. Haiku wa nihon de umareta sekai de ichiban michikai junana ong no shi desu. Jadi shi di sini adalah puisi ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan haiku di sini apa? Haiku itu adalah puisi ya, puisi terpendek ya, puisi terpendek yang ada di apa namanya, yang lahir yang di dunia ya, yang lahir di Jepang, yang mempunyai ong ya, bunyi itu 17 ya. Jadi ada 17 ong di sini. Nah, haiku ni wa sukuru toki ni kizoku ga arimasu. Jadi ada rules ya, ada aturan-aturan dalam membuat sebuah haiku. Yang pertama adalah Junana Ong no Junana Ong o Go Shichi Go no Rizumu ni Shite Sukurimas. Jadi ada ritem ya, Rizumu di sini adalah ada ritem. Untuk 17 itu bukan tanpa aturan ya, tetapi itu dibagi menjadi tiga ya, tiga baris yang mana tiga baris tadi terdiri dari 5 ong, 7 ong dan 5 ong ya, go, shichi, go.
Nah, yang kedua adalah Kisetsu o Arawasu Kotoba o Iremas. Jadi memasukkan kotoba-kotoba yang berasalkan dari Kisetsu ya, musim. Meskipun sekarang haiku sudah tidak mengarah ke sana ya, tidak hanya terkait musim saja, tetapi pada awalnya haiku itu masih berkaitan dengan Kisetsu. Dan yang ketiga, Kimochi o Suyoku Sutai Tari ya. Jadi menggunakan perasaan ya. Rizumu o Yoku Shitari Surutameni ya karena Nanto o Jukaimas. Jadi bisa menambahkan ya silabel-silabel untuk memenuhi ong 575 tadi. Jadi bisa menggunakan ya, karena, wa, bebas. Nah, ini salah satu jenis puisi. Nanti kita juga bisa diskusikan ya, apabila nanti ada jam diskusi. Di sini ada kaki gori, ya, kiyaku, yohoko, basu, Tenko Mori. Ya, nanti Minasang bisa sendiri ya, bisa lihat sendiri kira-kira contoh dari haiku ini apa. Sebenarnya contoh haiku yang paling terkenal itu Matsuo Basho ya, dengan uh, apa namanya, nanti ya mungkin Minasang bisa mencari atau nanti bisa saya ambilkan materi, itu sebenarnya materi semester atas sih, tapi kalau Minasang nanti mau bisa saya uh, sedikit spill gitu ya. Ada apa Maslow Basho itu tentang Furu IKEA. Nah, ya, Kairu Tabi Komu. Nah, itu ya. Jadi Minasang nanti eh, belajar haiku itu nggak mudah Minasang ya. Saya juga masih sampai sekarang penasaran sebenarnya untuk meneliti haiku ini karena memang terus terang kalau saya sendiri secara apabila harus memilih ya kesusastraan itu saya memang lebih merasa apa ya, lebih merasa nyaman atau lebih merasa bebas mengeksplorasi itu untuk kesastraan dalam bentuk prosa. Karena untuk genre puisi dan drama sendiri itu memang dibutuhkan kemampuan-kemampuan lainnya gitu. Dan kebetulan memang dari saya penelitian awal ya, dari saat saya membuat skripsi dan saya terjun ke kesusastraan Jepang, saya sudah apa ya, bukan membatasi sebenarnya, tetapi lebih ingin memfokuskan diri dalam kajian prosa Jepang. Karena ya saya punya ketertarikan khusus di sana ya dalam prosa Jepang itu ternyata kita bisa melihat lebih dalam mengenai masyarakat Jepang, mengenai kebudayaan Jepang, mengenai ideologi Jepang. Nah, sedangkan dalam puisi itu yang menjadi kesulitan adalah penggunaan bahasa dan majas ya. Jadi tidak hanya di Jepang saja, di kesusastraan-kesusastraan lainnya, Inggris ataupun Indonesia, puisi itu memang yang levelnya cukup tinggi gitu ya, lebih estetis dan lebih puitis. Jadi biasanya orang-orang jarang yang mengambil puisi ini sebagai kekhususan atau kebidangannya mereka. Mereka biasanya lebih memilih prosa ya, teks naratif atau lebih mengarah ke drama. Nah, kalau drama sendiri memang perlakuannya itu hampir sama seperti teks naratif atau prosa, tetapi kan di sana tidak hanya sekedar teks ya, tetapi ada unsur-unsur yang lainnya dalam sebuah drama. Ada seni tari, ada seni acting, ada seni gerak, ada seni musik juga yang harus kita pelajari juga agar lebih kompleks. Sedangkan dalam narasi kan itu kita tidak mengenal yang namanya unsur-unsur tambahan tersebut. Nah, tadi haikai-haikai yang terdiri dari apa namanya, ada haikai-haikai ya, itu kumpulannya ya atau antologinya disebut dengan senryu. Tapi dalam senryu ini haikai tersebut itu bersifat jenaka minasang. Jadi eh, memang apa ya namanya jenis-jenisnya itu untuk yang jenaka saja, tidak untuk yang istilahnya apa sih namanya, yang serius. Nah, sebenarnya eh, selain haikai di dalam kesenian era pertengahan itu kita juga mengenal yang disebut dengan kyoka.
Kyoka itu sama dengan waka dan rengga, tetapi lebih berunsur jenaka. Nah, kenapa Minasang di sini mengarahnya ke jenaka, hiburan, ya? Tadi juga Sanrio juga komedi seperti itu yang nggak mau yang ringan. Sastra itu ya yang jangan yang berat-berat gitu loh. Nah, masyarakat pada zaman tersebut itu seperti itu, memahami karya sastra. Jadi mereka nggak suka karya sastra itu yang berat, yang apa ya, penuh dengan kata-kata yang sulit-sulit, pembahasannya mengenai dewa-dewa, tentang ritual, tradisi. Itu mereka tidak mau. Mereka tuh pengennya ya sastra itu untuk menghibur, sastra itu untuk yang apa? Digunakan untuk sebagai media ya, media agar mereka itu tidak pusing ya, tidak stres dengan keadaan pada zaman tersebut, tetapi ya tadi sastra itu yang sifatnya menghibur ya, sifatnya itu sebagai eh, media sebagai sarana ya, sarana agar mereka terlepas dari penat-penat mereka. Nah, kalau Minasang pahami lagi sebenarnya di sini fungsi sastra katarsis ya dan jus et etile ini sangat ada di sini ya, sangat terasa banget sebenarnya dalam kesusastraan zaman pertengahan dan pramodern. Nah, Minasang apa itu jus et etile dan katarsis? Minasang bisa cek materi kesusastraan umum. Kita belajar bahwa sastra itu mempunyai fungsi sebagai hiburan ya. Sastra itu indah, sastra itu apa ya istilahnya pencucian emosi. Jadi kita diudek-udek ya, diaduk-aduk itunya emosi kita. Nah, tapi emosi yang diinginkan ya saat membaca sastra pada zaman ini adalah emosi-emosi hiburan ya, emosi-emosi ringan seperti itu. Nah, ini contoh dari kyokai ya. Jadi kyokai itu sebenarnya kalau dilihat di sini eh, tulisannya sudah mulai bisa kita identifikasi ya Minasang dari kyokai itu sendiri. Meskipun juga saya rasa untuk membaca ini juga tidak mudah, dibutuhkan kemampuan khusus terhadap kanji-kanji khusus ya. Meskipun sebenarnya agak lebih mudah terbaca dibandingkan kanji-kanji sebelumnya seperti itu. Nah, sistem bahasa pun juga kita tidak bisa menyamakan ya Minasang. Bahasa Jepang pada zaman pertengahan dan pramodern itu tidak bisa kita samakan dengan zaman modern atau sekarang ya. Kalau Minasang bisa melihat juga pada kesusastraan Indonesia pun juga sebenarnya sama ya Minasang. Saat Minasang membaca hikayat ya bahasa-bahasa hikayat atau bahasa-bahasa eh, roman ya atau tidak usah hikayat ya yang terlalu agak istilahnya agak kuno ya saat Minas membaca novel, novel misalkan Salah Asuhan, Layar Terkembang atau Siti Nurbaya, jelas ya, sangat jelas sekali bahasa yang ada di sana dengan bahasa sekarang pun juga sudah berbeda. Nah, apalagi ini Jepang ya, dengan sistem penulisan kanji pun juga yang berubah-ubah, pengaruhnya juga banyak, jadi saya rasa memang agak sulit ya untuk bisa membaca dan memahami ya. Jadi maka dari itu sebenarnya saat nanti Minasan semester 4 ada yang namanya mata kuliah kajian kesusastraan Jepang. Jadi kita baru belajar bagaimana kita membaca dan menganalisis karya sastra Jepang. Di situ saya hanya membatasi 4 produk saja ya. Hanya ada cerita rakyat, cerita pendek, film modern dan lirik lagu. Jadi kenapa hanya ada 4 ini? Karena keterbatasan materi kita ya, SKS kita yang juga tidak banyak terkait dengan sastra. Yang saya maksudkan, Minasang bisa melihat 4 objek ini itu bisa dikaji secara populer gitu ya. Jadi banyak mahasiswa tuh banyak yang mengkaji 4 ini. Jadi daripada saya mengajak Minasang untuk menganalisis semua jenis karya sastra dan itu membutuhkan waktu yang tidak banyak, makanya saya batasi ya hanya 4 jenis karya sastra ini. Itu pun yang menurut saya juga paling sering digunakan untuk penelitian mahasiswa. Oke, nah selanjutnya adalah Kanazoshi ya. Kanazoshi ini apa? Yaitu bacaan rakyat yang berisi pendapat dan keadaan pada era itu. Nah, Kanazoshi sendiri apa ya? Ingin melihat bahwa sebenarnya sedikit
berbeda dengan karya-karya sebelumnya, di mana karya-karya sebelumnya itu bersifat jenaka, humor, hiburan ya. Kanazoshi ini lebih memperlihatkan kritiknya ya. Maka dari itu nanti Kanazoshi ini menjadi apa ya? Menjadi titik tumpu atau menjadi poros untuk zaman modern ya. Jadi kaitannya sastra itu bukan cuma hiburan, tapi sastra sudah mulai memasuki yang namanya lingkup-lingkup politik ya. Ada yang namanya sistem ideologi di sana, ada yang namanya peran politik ya. Sastra mulai dijadikan sebuah bacaan-bacaan kritik ya, kritik untuk pemerintah, kritik untuk kekaisaran, antar ideologi memiliki apa namanya perang antar ideologi menggunakan karya sastra. Nah, ini basicnya dari sini Minasang. Nah, itu tadi ya. Ternyata apa yang kita pelajari dari zaman satu ke zaman lainnya, sastra itu berubah fungsinya gitu ya. Jadi saat zaman Jojai dulu seperti ini, Heian seperti ini, pertengahan pramodern seperti ini, modern seperti ini, kontemporer neo modern seperti ini, dan itu mereka berbeda-beda ya. Eh, Persepsi mengenai sastranya itu berbeda-beda. Nah, kenapa pramodern sama pertengahan saya gabungkan jadi satu? Karena mereka setnya hampir sama ya, core value-nya itu hampir sama, perspektif sastranya itu hampir sama. Nah, ini ya contoh dari Kanazoshi. Jadi selain tadi ya ciri-ciri khas tadi, salah satu ciri khas pada zaman pramodern dan pertengahan itu adalah penggunaan gambar ya. Unsur-unsur gambar itu sudah mulai digunakan untuk adding ya, apa namanya menambahkan ya, menambah adisi di sebuah karya-karya sastra. Nah, tadi ada sedikit ya, saya jelaskan sedikit tentang perbedaan Noh sama apa namanya Kabuki, tapi itu ya nanti mungkin Minasan nanti bisa sempat membaca di pause gitu ya video saya. Tapi yang itu biarkan seperti itu. Tapi saya pengennya Minasan nanti lebih discuss ya, diskusi lebih mendalam tentang perbedaan Noh dan Kabuki. Tadi slide-nya tersisih di belakang ya, tertinggal. Nah, selanjutnya tadi ada Kanazoshi ya. Sekarang ada Kusazoshi. Nah, kalau Kanazoshi tadi lebih ke kritik ya, atau gambaran realita mengenai masyarakat pada zaman tersebut. Kalau Kusazoshi ini adalah tulisan anak-anak ya, tulisan anak-anak yang untuk gambar-gambar. Jadi ceritanya tidak hanya cerita untuk anak-anak, bukan narasi saja ya, tetapi juga ada gambar-gambar. Nah, Kusazoshi ini nanti yang akan menjadi yang namanya Yomihong ya. Nanti akhirnya zaman sekarang kita mengenal namanya Ehong. Jadi uh, Ehong, Yomihong ya nanti mulai lagi nanti zaman kontemporer ada yang namanya manga juga ya. Jadi tulisan bergambar. Jadi Kusazoshi ini memang dikhususkan untuk anak-anak ya. Nah, ini ya cerita-ceritanya Minasang. Jadi otomatis kalau untuk anak-anak untuk anak-anak berarti ya cerita-ceritanya disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Nah, tadi yang saya juga selalu ingatkan ke Minasang pada zaman ini itu penggunaan gambar ya, gambar itu sangat banyak digunakan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, selain ada Kanazoshi, ada apa namanya yang lain-lain juga. Zoshi di sini juga banyak digunakan, istilahnya ada istilahnya bukan digunakan ya, ada turunannya, yaitu ada tiga jenis karya sastra, yaitu ada Sharebon, Ninjobong, dan Kokeibong. Nah, Nasa bisa baca sendiri, Sharebong itu apa, Ninjobong itu apa, Kokeibong itu apa. Nah, yang saya mau bahas lebih mendalam di sini adalah Sharebong ya. Sharebong itu adalah buku bacaan yang mengambil panggung di tempat hiburan prostitusi. Nah, ini juga yang mau saya bahas lebih mendalam lagi terkait apa hubungan dari kabuki ya dengan adanya prostitusi sendiri di Jepang. Nanti kita bahas, tapi dengan sudut pandang sastra ya, Minasang, bukan sudut pandang sosial masyarakat ya. Jadi kalau dari sudut pandang sastra itu seperti apa sih ya? Nah ini ya, ini ada Ninjobong Sharebong. Ninjobong ini satu kesatuan ya Minasang. Jadi satu buku ini langsung membahas mengenai tiga jenis cerita ini.
ya. Jadi tadi ya, kalau kita mau melihat, kalau saya tanya misalkan dalam ujian ya, kenapa kok tema-temanya mengarah seperti ini? Ya, misalkan bisa menjelaskan bahwa scope istilahnya core dasarnya itu apa gitu ya, value-nya itu apa di kesusastraan ini. Terus kalian hubungkan dengan tiap-tiap jenis kesusastraan pada zaman eh, apa namanya pertengahan dan pramodern. Nah, ini ya. Nah, ini adalah slide terakhir Minasang untuk mata kuliah Sejarah Kesusastraan Jepang blok ketiga. Nah, untuk lebih mendalamnya, saya akan nanti buka diskusi ya, diskusi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya. Yang pertama adalah perbedaan Noh dan Kabuki. Yang kedua tadi mengenai eh, prostitusi ya. Bagaimana gambaran prostitusi itu direkam dalam kesenian teater Kabuki menurut perspektif kesusastraan. Terus yang ketiga tadi berkaitan dengan ini ya Minasang ya, apa namanya? eh Penggunaan topeng ya. Ya itu juga perbedaan juga ya. Jadi apa yang membedakan topeng ya? Topeng zaman Noh dengan pelepasan topeng di zaman Kabuki itu apa? Ini masih ada hubungannya. Ya, itu saja Minasang materi yang bisa saya berikan. Apabila Minasang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, Minasang bisa sampaikan melalui diskusi ya, atau bisa melalui grup, atau bisa secara personal. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan Minasang mengenai sejarah kesusastraan Jepang, khususnya kesusastraan Jepang zaman pertengahan dan pramodern. Semakin ke depan, sastra itu semakin apa ya, bisa dikulik lebih mendalam lagi. Ya nanti zaman habis ini kan kita belajar zaman modern dan neo modern ya, kontemporer. Itu pun juga sastra juga sudah berubah lagi ya, sudah berubah fungsi lagi. Nah, maka dari itu silakan Minasang bisa buat notes ya, notes khusus ya mengenai apa namanya? Mengenai ciri khas setiap zaman. Terus yang mau saya sampaikan lagi, dalam modul Minasang itu sudah saya ada tugas-tugas yang terkait dengan tugas harian ya. Jadi sampai di mana sensei itu diselesaikan sampai zaman pertengahan dan pramodern. Ya, jadi tabel-tabel, jadi jenis-jenis karya sastra pada zaman Jodai, Heian, pramodern dan pertengahan itu bisa diisi ya. Nanti Minasang Shimekirinya sampai kapan? Batasnya sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan akan saya tunggu pengisiannya dilengkapi. Sangat gampang sekali. Sebenarnya itu bukan tugas ya, tetapi lebih membuat kita untuk berlatih. Jadi saat nanti Minasang ujian, Minasang itu tidak perlu buka-buka lagi, sudah tinggal lihat modul aja. Oh, sudah jelas kayak gitu ya. Baik Minasang, saya rasa cukup sampai sekian materi dari saya. Silakan Minasang bisa mengunduh ya, menyimak video pembelajaran ini dari jarak jauh ya di Jepang dengan waktu yang memang memungkinkan untuk Minasang. Saya rasa seperti itu dulu Minasang, meskipun kita terbatas jarak, mudah-mudahan dengan penguasaan teknologi ini Minasang tidak berhenti untuk terus belajar. Oke, dari saya cukup sampai di sini Minasang. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya di blog keempat mengenai kesusastraan modern dan kontemporer. Hai Minasang, Otsukare sama deshita.